Kamu tahu nggak kalau di Indonesia itu pernah ada manusia yang dijuluki manusia kayu. Ia adalah seorang perempuan asal Selagen, Jawa Tengah, di mana ia mengalami penyakit langka sejak kelas 4 SD. Penyakit langka yang ia alami membuat seluruh persendian tulangnya kaku, sehingga tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan bagaimanakah kisah hidup dari manusia kayu? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Wanita ini bernama Sulami. Ia merupakan warga desa Mojokerto, Kecamatan Kedaung, Sragen. Sejak kecil, Sulami tinggal bersama neneknya, sementara kedua orang tuanya telah meninggal sejak Sulami masih kecil. Ia juga memiliki saudara kembar bernama Paniem. Sejak kecil, Sulami dan Paniem layaknya anak normal pada umumnya. Mereka bermain, bersekolah, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga keduanya menginjak usia 10 tahun, Sulami dan saudaranya mengalami penyakit aneh yang membuat tubuh keduanya tiba-tiba kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh Sulami bahkan tidak bisa ditekukan sehingga banyak orang menyebut mereka sebagai manusia kayu. Gejala penyakit ini dialami sejak masih duduk di bangku kelas 4 SD. Namun pada saat itu baru sebagian tubuh saja yang tidak bisa digerakkan, seperti jari kaki dan lutut. Namun lama-kelamaan tubuh yang lain juga tidak bisa digerakkan sama sekali. Sejak 18 tahun silam seluruh tubuhnya kaku layaknya kayu. Sulami lahir sebagai anak kembar, saudara kembarnya bernama Paniem juga mengalami penyakit serupa sejak kecil. Hingga di tahun 2013, Paniem pun dinyatakan meninggal dunia. Dan menurut kepala desa setempat, keluarga Sulami berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan rumah mereka pernah hampir roboh. Untungnya pemerintah setempat berinisiatif untuk memperbaiki agar lebih layak huni. Dan pada tahun 2017, Sulami pernah dirujuk ke rumah sakit Dr. Moewardi. Tim dokter pun mendiagnosis itu sebagai penyakit bawaan atau genetik. Sulami menderita autoimun, daya tahan ini justru menyerang dirinya. Berbeda dengan manusia normal yang seharusnya autoimun melindungi tubuh dari serangan penyakit. Dan dokter Yeva juga menambahkan bahwa otot Sulami yang seharusnya bergerak ternyata diam seperti tulang. Dan jika berbentuk menahun, otot tersebut bisa menjadi tulang dan tumbuh tidak pada tempatnya. Tim dokter juga berusaha semaksimal mungkin berfokus pada Sulami agar kualitas hidupnya tetap optimal dengan rehabilitas dan penggunaan alat-alat untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Di tengah keterbatasan, Sulami tidak merasa putus asa. Ia mengisi hari-harinya dengan mengaji, mendengarkan radio, atau merangkai manik-manik plastik untuk dijadikan gelang. Gelang itu kemudian ia bagikan ke orang lain atau dipakai sendiri. Di salah satu wawancara, Ginem, neneknya Sulami, menyebut bahwa Sulami kecil sudah diperiksa ke puskesmas atau tukang urut. Namun sayang hasilnya nihil. Tinggal pergelangan kaki dan tangan, leher, serta jari-jarinya yang bisa digerakkan. Itu pun secara terbatas. Akhirnya Sulami menghabiskan waktu hanya dengan berbaring. Jika ingin mandi atau makan, Sulami dibangunkan dengan cara diangkat. Selanjutnya ia berjalan tertatih-tatih dengan ditopang dengan menggunakan sebuah tongkat. Setelah selesai dengan urusannya, barulah Sulami kembali ke kamar untuk kembali berbaring. Sulami juga membanting tubuhnya untuk bisa telentang. Lalu ada kerabat yang meletakkan posisi tidurnya. Dan menurut dokter, penyakit Sulami belum ada obatnya. Salah satu cara menghambatnya adalah dengan melatih persendian yang masih bisa digerakkan saja. Dengan cara posisi tidur membungkuk serta posisi duduk tidak melengkung. Sebenarnya penyebabnya sendiri itu tidak bisa diketahui teman-teman. Sehingga pencegahannya pun tidak bisa spesifik mungkin. Selama ini obat spesifik yang diberikan memang belum ada. Jadi obat yang diberikan kepada Sulami hanya berupa anti-inflamasi atau anti radang dan latihan untuk mempertahankan persendian itu agar tetap lentur dan bisa bergerak.
Sulami penderita penyakit tulang yang dijuluki manusia kayu asal Seragen akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Senin 12 Juni 2023 lalu. Sulami meninggal pada usia ke-42 tahun. Dirinya meninggal setelah mengalami muntah-muntah pada Sabtu malam. Ia sempat hendak dibawa ke rumah sakit, namun sudah terlebih dahulu menghembuskan napas terakhirnya. Jenazah Sulami sendiri langsung dimakamkan di dekat kuburan sang nenek dan juga kembarannya. Diketahui hal tersebut merupakan permintaan terakhir dari almarhum Sulami. Dan begitulah teman-teman kisah menyayat hati dari Sulami, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.